Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ashabul fadilah, para asatid, para kiai, bapak pengurus masjid, bapak imam masjid, bapak ibu jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya Allah selalu dan senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, kita minta maupun tidak kita minta. Banyak sekali nikmat dan karunia Allah yang tak terhitung yang diberikan oleh Allah kepada kita, utamanya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan umur panjang. Allah masih sayang kepada kita, memberikan umur panjang dan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi di bulan suci Ramadan di tahun ini. Betapa banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sahabat kita yang tahun kemarin masih bersama-sama dengan kita, hari ini tidak lagi bersama dengan kita. Ada yang sakit sebagian, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Mungkin ada yang dalam kesulitan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Ada yang sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan diberikan husnul khotimah, dilapangkan alam kuburnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan untuk dapat menjalankan aktivitas ibadah kita dan aktivitas yang lain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan umur panjang kepada kita, tidak lain dan tidak bukan, marilah kita tingkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya meningkatkan kualitas ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun ini. Marilah kita perbaiki, marilah kita sempurnakan, marilah kita lengkapi segala kekurangan ibadah kita maupun ibadah puasa di tahun-tahun kemarin, dan mudah-mudahan tahun ini lebih baik dengan mencoba kembali untuk menghayati apa sebenarnya esensi dari ibadah puasa yang kita lakukan. Sudah banyak penceramah dan mubalik yang menyampaikan, namun pada kesempatan yang singkat ini tidak ada salahnya kita coba untuk ingat kembali, untuk coba kembali kita evaluasi muhasabah terhadap ibadah puasa yang kita lakukan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, esensi ibadah puasa bagaimana yang sudah kita ketahui adalah bagaimana agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pada satu pertempuran perang yang dahsyat, kemudian mengumpulkan para sahabat.
Para sahabat bergembira karena telah berhasil memenangkan peperangan, memperoleh rampasan perang, dan mereka tidak menjadi korban. Tetapi Rasulullah kemudian bersabda, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Marilah kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya-tanya, bukankah dalam perang ini sudah banyak korban di antara kita, sudah banyak yang terbunuh di antara kita, tetapi mengapa Rasulullah mengatakan ini jihad yang kecil, kita akan menuju jihad besar? Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan jihad akbar, jihad besar itu ya Rasulullah? Qala al jihadul qalb, jihadnya hati. Afdalul jihad ayyujahidar rajul nafsahu wa hawahu. Sebaik-baiknya, seutama-utamanya jihad seseorang itu adalah yang mampu untuk menahan atau memerangi hawa nafsu dan berjihad melawan dirinya sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nafsu adalah atribut yang diberikan oleh Allah kepada kita, atribut yang diberikan Allah kepada manusia, yang malaikat juga tidak memiliki hawa nafsu itu. Manusia itu memang makhluk yang unik. Kita menjadi manusia yang paling sempurna dan paling hebat sekalipun dibanding malaikat. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, kita bisa lebih rendah dari binatang sekalipun. Jadi nafsu inilah sebenarnya yang akan menentukan kualitas kemanusiaan kita. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang mulia, atau nanti lebih rendah, balhum awdal, bahkan lebih rendah dari hewan sekalipun. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan nafsu, inilah yang menjadi kunci dari ibadah puasa kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu bagaimana kita berupaya untuk sebaik-baiknya mengendalikan nafsu. Nafsu itu adalah atribut yang diberikan oleh Allah. Ada yang mendefinisikan nafsu itu dalam satu kitab dikategorikan seperti kuda jantan yang begitu bagus. Tetapi kalau kuda jantan ini tidak bisa dikendalikan, maka dia bisa berlari, menabrak, merusak yang ada di depannya. Maka seorang pelatih kuda akan mampu melatih kuda ini sehingga menjadi terkendali, sehingga dia bisa memenangi kompetisi, sehingga dia bisa sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Begitulah nafsu. Nafsu itu diibaratkan kuda liar yang bila tidak bisa dikendalikan maka dia bisa melabrak semua. Tetapi bila dikendalikan maka dia bisa mengikuti apa yang menjadi perintah kita. Nafsu menurut ulama banyak dikategorikan. Ada jenis nafsu. Yang nafsu paling rendah adalah nafsu amarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Inilah nafsunya para setan, nafsunya yang dibisikkan iblis, yang mengajak manusia untuk selalu bermusuhan, selalu berperangan, selalu bunuh-membunuh, selalu membuat kekacauan. Tentu kita harus berupaya untuk menghentikan nafsu ini, jangan sampai ada dalam diri kita. Atau nafsu lawwamah, nafsu yang selalu berkeluh kesah, nafsu yang selalu untuk berbuat dosa, mencela dirinya sendiri. Tentu kita ingin meningkat nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, nafsu di mana mengajak kita kepada kebaikan, nafsu yang mengajak kita untuk beribadah, nafsu yang mengajak kita untuk mau menolong orang lain. Inilah nafsu mutmainnah, inilah yang coba untuk kita arahkan diri kita agar memiliki nafsu. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh mujahadah. Salah satunya adalah melalui media syariat puasa yang kita lakukan. Agar syariat puasa ini mampu menjadi alat pengendali nafsu, tentu kita tidak bisa melakukan puasa biasa-biasa saja. Kalau kita lakukan puasa biasa-biasa saja, maka tidak berefek kepada nafsu kita.
Dalam beberapa kitab mendefinisikan puasa itu sudah sering kita dengar ada beberapa kategori. Yang paling rendah itu adalah nafsu nafsu secara umum, nafsu awam, nafsu yang sekedar untuk menuntaskan syariat saja. Niat di malam hari, kemudian tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, sudah selesai secara syariat. Ini adalah kategori puasa tentu yang paling rendah, yang selama ini kita lakukan. Tetapi tentunya kita ingin meningkat menjadi shaumul khos, puasa yang lebih khusus. Apa itu? Anggota badan kita juga kita latih berpuasa untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Lisan kita ajak berpuasa untuk menghindari pembicaraan-pembicaraan, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang caci maki, perkataan-perkataan yang membuat kerusuhan, keresahan, membuat fitnah dan seterusnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semuanya harus selalu berpikir untuk membawa kemanfaatan yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa yang keluar dari lisan kita, apa yang keluar dari tangan kita, semua gerak tubuh kita dalam rangka untuk kebaikan. Nah, kalau kita sudah seperti ini, berarti kita sudah naik level puasa kita, yaitu khos, yaitu anggota badan kita. Kita juga latih berpuasa dalam rangka untuk mengendalikan nafsu kita. Syukur-syukur kita tingkatkan yang lebih khusyul khos lagi, yang lebih khusus lagi. Hati kita, pikiran kita juga kita latih untuk berpuasa. Tidak ada lain yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini, ibadah di dunia ini, selain mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita tidak ada yang kita pikirkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ini puasanya para aulia, bisa jadi ini puasanya para anbiya, tetapi setidaknya marilah kita latih diri kita agar setidaknya ibadah kita, puasa kita meningkat. Tidak hanya secara syariat fikih saja, tetapi anggota badan kita kita latih berpuasa untuk mengendalikan nafsu kita, termasuk hati dan pikiran kita. Kita latih untuk berpuasa agar dalam hati dan pikiran kita timbul rasa-rasa pikiran yang qanaah, tawakal, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah kalau puasa ini kita lakukan sedemikian rupa, akan terbentuk tercipta insan-insan yang soleh. Dalam konsep Yusuf Qaradawi, tidak hanya soleh secara pribadi, kesalehan pribadi, tetapi juga ada kesalehan sosial, dalam arti juga mencerminkan akhlak kita kepada yang lain. Puasa banyak memberikan edukasi yang banyak kepada kita, banyak hikmah yang bisa kita ambil kalau kita benar-benar menghayati dari nilai dan makna puasa. Di antaranya puasa melatih kejujuran. Ibadah yang lain, ibadah sholat, kita sholat orang lain tahu, zakat orang lain tahu, ibadah haji satu kampung satu RT kita undang semua tahu. Tapi ibadah puasa tidak ada yang tahu kecuali diri kita, Allah. Ibadah yang sangat personal. Bukankah ini mengajarkan kejujuran, integritas? Bukankah bangsa kita sekarang ini sedang juga krisis integritas? Kalau puasa ini tidak hanya dijalankan secara syariat saja, tapi diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, maka akan terjadi harmoni, kesejahteraan di kita. Tidak ada uang rakyat yang dikorupsi, tidak ada seseorang yang menyalahi amanah yang telah diberikan, karena semuanya yakin ada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejujuran tidak hanya kejujuran secara pribadi, tapi juga kejujuran secara sosial, dalam arti ketika kita melaksanakan aktivitas pekerjaan apapun, kejujuran itu juga tercermin dalam perilaku kita. Menjadi bendahara yang jujur. Menjadi ketua RT yang jujur. Menjadi
pedagang yang jujur. Menjadi politisi yang jujur. Ini kalau implementasi puasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kedisiplinan diajarkan, dan juga menimbulkan rasa empati, solidaritas kepada yang membutuhkan. Kita puasa, Bapak Ibu sekalian, merasa lapar, tapi maghrib kita berbuka. Bagaimana saudara-saudara kita yang tiap hari mereka lapar, berminggu-minggu mereka lapar, berbulan-bulan hanya sehari mereka bisa makan. Mereka benar-benar lapar karena keadaan. Kita merasakan sehingga menumbuhkan simpati dan empati kepada kita, sehingga kita membantu mereka, memberikan makan, memberikan sedekah, memberikan infak kepada yang lain yang membutuhkan. Itulah sebenarnya kalau kita jalankan, maka puasa akan melahirkan insan-insan yang memiliki kesolehan, tidak hanya kesolehan secara personal, tetapi juga kesolehan sosial, yang insya Allah ini sesuai dengan tujuan puasa sendiri, menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kiranya mungkin demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah puasa yang kita lakukan pada Ramadan tahun ini bisa meningkat kualitasnya, sehingga benar-benar menjadikan pribadi kita menjadi insan-insan yang soleh secara pribadi, insan yang soleh secara sosial, dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini benar-benar menjadi orang yang muttaqin. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.